Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami muliakan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau mulia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihi, haleluya, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihi-Mu, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup, di dalam hidup. Haleluya, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Haleluya, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, haleluya, haleluya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianmu. Kaulah yang kupandang Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Haleluya. Mengasihimu, katakan mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami mengasihi Engkau dengan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Karena terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami, anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dengan keberadaan yang ada. Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, kerinduan kami rindu senantiasa bertemu dengan Engkau, lekat dengan Engkau, dengan keadaan dunia yang hari-hari ini, haleluya, semakin menakutkan, mengkhawatirkan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang mengasihi kami, Allah kami yang tidak pernah tidak menyertai kami. Sebaliknya Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami pada saat pagi hari ini. Haleluya. Kami mau datang Tuhan. Hadirlah di tempat ini, hadirlah dalam hati kami. Engkau jamah semua sidang jemaat-Mu yang rindu akan Tuhan hari ini, yang rindu akan menyembah Engkau, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan hati kami, terimalah persembahan hidup kami pada pagi hari ini. Kami rindu Engkau jamah kami rindu Engkau memberkati kami pada pagi hari ini dengan keterbatasan yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai selesainya ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri akan menguasai kami, yang akan menjamah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan, haleluya Tuhan, memimpin kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah kami pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Waduh kok lemes ya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang pada pagi hari ini baru pertama kali datang setelah ada pandemi ini ya. Khususnya ibu Bapak Ibu yang usianya 60 tahun ke atas ya. Puji Tuhan. Walaupun kita bertemu dengan keterbatasan yang ada, saya tidak bisa memandang Bapak Ibu dengan wajah seutuhnya ya. Karena semua pakai masker, tapi saya percaya sukacita Tuhan hari ini, pagi hari ini ada di dalam hati kita semuanya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Haleluya. Ya, mari kita akan angkat satu pujian, nyatakan kebersyukuran kita kepada Tuhan pagi hari ini ya. Dengan segenap hati kita, Tuhan tidak pernah mendengar suara kita yang fals, tidak, tetapi hati kita ketika kita naikkan kepada Tuhan, Dia akan menerima pujian kita, asalkan itu disampaikan dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Banyaklah yang Kau perbuat, haleluya, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Bapa, haleluya, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku berbuat di dalam hidupku,
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Katakan ku bersyukur. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku bersyukur. Mari kita angkat tangan kita, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya, ku bersyukur Tuhan. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, angkat hati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di dalam hidup, oh ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Oh ku bersyukur Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan matur suwun haleluya. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Katakan matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Kita tetap berdiri.
tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita mau nyanyikan satu pujian bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu di hari-hari ini, di saat-saat pandemi yang ada ini, kita percaya bahwa janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang pasti akan terbit setiap pagi. Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kupercaya janjimu ajaib. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan yang janjikan, aku tetap percaya. Percaya, oh, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Katakan, ku tak akan takut. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Katakan, ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Ku berserah dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Maha besar Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Maka tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, banyak rencana di hati manusia, tetapi keputusan Allah yang terlaksana. Haleluya Yesus. Ada banyak alasan untuk kami patah semangat, tetapi ada banyak alasan untuk kami bersemangat. Haleluya. Untuk kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat persekutuan yang diberkati ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur jika hari ini Engkau mengizinkan kami semuanya untuk berhimpun, berkumpul di rumah-Mu, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, di dalam pujian ada kuasa, di dalam pujian ada mujizat. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat siang pagi hari ini ya Tuhan, kami mau Tuhan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami mau diajar, kami mau dididik. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya. Firman-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terlebih Tuhan kami memohon kepada Engkau, Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau kuasai dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Engkau taruh firman-Mu Tuhan dalam bibir lidahnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau menyiapkan tanah hati kami yang paling terbaik Tuhan untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa Tuhan. Sehingga Tuhan melalui firman yang kami terima Tuhan, kami tidak menjadi anak yang gampangan ya Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan, apapun yang firman Tuhan yang Kau sampaikan pada hari ini, tidak membuat kami kecewa Tuhan, tidak membuat kami Tuhan, untuk kami tidak patah semangat, tetapi memberikan kehidupan yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan doa kami ini ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu bersuka cita di dalam Tuhan. Haru rasanya, khususnya Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah berusia lanjut. Hari ini kesempatan pertama Bapak Ibu boleh beribadah kepada Tuhan. 4 bulan lebih rasanya tidak bisa beribadah. Setelah menunggu begitu lama, Tuhan izinkan untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Saudara-saudara kita yang lain 3 minggu yang lalu sudah menikmati itu dengan keharuan yang sama setelah kita menunggu. Puji Tuhan, ada sukacita di dalam kita beribadah kepada Tuhan.
Saya membayangkan menunggu itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya. Tidak menyenangkan. Saya biasa ngantar Tante Emi ke rumah sakit, kontrol di rumah sakit baptis. Menunggu dokter sawi Nepal. Menunggu bayar sawi juga. Nunggu obat sawi juga gitu. Rasanya kesel nunggoni gitu ya. Gelisah, menggerutu, enggak tenang. Menunggu antrian, orang ngambil di ATM, jupuk duit sawi men to ya, lah tinggal jupuk ada ngutek-ngutek kok. Kita kesal kadang-kadang ya. Menunggu apa lagi? Menunggu antrian di bank, bayar listrik, gitu. Menunggu, saya bayangin kalau saya sering suka naik pesawat itu nunggu di delay pesawatnya, ditunda keberangkatannya, nunggu dengan ketidakpastian berapa lama ini ditunda misal gitu. Rasanya kita menjadi kesel gitu ya. Ada sesuatu yang tidak puas gitu, bisa menjadi tidak sabar kita ya. Nah, ini masih ringan Bapak Ibu. Menunggu, menanti sesuatu yang tidak pasti itu tidak mengenakan dan kita tidak suka. Apalagi yang lebih berat lagi, kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Menunggu jawaban doa rasanya mungkin bisa menjadi waleh. Menunggu ketika usaha kita belum membuahkan hasil. Menunggu ketika proyek-proyek belum mulai berjalan. Menunggu ketika pekerjaan mata pencarian kita harapkan belum kita diterima untuk bekerja. Menunggu ketika suami istri belum punya anak, berharap punya anak. Ketika sakit berkepanjangan, belum sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh, kita bisa menjadi bosan, kita menjadi kecewa, kita menjadi gelisah, kita menjadi tidak fokus, kita mulai menghujat bahkan. Menunggu ketika anak-anak ini tidak berubah sikapnya, karakternya, atau pasangan kita tidak berubah, padahal kita ingin ada perubahan, bisa membuat kita tidak sabar, dan itu hal yang tidak mengenakan, tidak kita senang. Tapi berita baiknya hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa ada kekuatan di dalam menunggu. Menunggu yang bagaimana, yang membesarnya berbeda dengan dunia. Alkitab memberikan sesuatu pembeda dalam hal kita menunggu. Saya berharap selama ini kita sudah menunggu dengan segala aktivitas kita untuk kita beribadah, itu adalah yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau tidak, masih ada waktu ketika kita menunggu hal yang lain, mengharapkan sesuatu yang belum terjadi. Mari kita belajar untuk bisa menunggu yang sesuai dengan firman Tuhan, di mana kita akan mendapatkan sesuatu kekuatan atau daya yang kuat dalam menunggu itu. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ayat itu berkata demikian, saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita amati dalam hidup kita, sebenarnya dalam hidup ini Tuhan sudah menetapkan, ya, sudah merancang bahwa menunggu atau menanti itu adalah hal yang biasa. Menunggu atau menanti adalah sesuatu yang tidak terpisah dari kehidupan manusia. Seorang yang hamil harus menunggu 9 bulan untuk melahirkan. Seorang yang menanam padi harus menunggu sekian lama untuk padinya kemudian bisa dipanen. Seorang yang menanam apa? Menanam tanaman butuh waktu 3 tahun menunggu supaya hasilnya ada, ya. Seorang yang
sakit, masuk rumah sakit, perlu waktu berapa lama untuk bisa disembuhkan. Seorang yang pengen menikah, perlu umur tertentu, perlu menunggu sampai usia tertentu, ya. Richard sudah boleh belum? Seorang yang menunggu, ya, pengen bekerja harus mencapai usia tertentu sesuai dengan aturan pemerintah, ya. Kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang sebetulnya hal yang biasa, hal yang untuk menunggu itu. Di dalam Alkitab kita belajar ada banyak kisah-kisah tentang orang-orang tokoh-tokoh yang menunggu-nunggu Tuhan, menunggu-nunggu janji Tuhan. Ya. Bagaimana Abraham dan Sarah perlu waktu berapa tahun? 25 tahun kalau tidak salah, ya. Untuk menunggukan janji Bapa tentang anak perjanjian Ishak itu. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bah. Tapi setelah selesai perlu menunggu waktu lagi sampai kemudian turunnya bah itu. Ketika air bah itu turun, maka Nuh perlu menunggu sampai berapa lama? Mungkin 100 berapa ya? 115 hari atau enggak. Sampai surutnya air bah itu. Siapa lagi? Rut perlu menunggu sekian lama untuk akhirnya kemudian mendapatkan pendamping, yaitu Boas. Wanita yang pendarahan yang kita baca dalam firman Tuhan perlu waktu 12 tahun untuk menunggu jamahan Tuhan untuk disembuhkan. Murid-murid Yesus perlu menunggu 10 hari untuk kemudian dicurahkan Roh Kudus supaya sesuai dengan janji Tuhan. Ya. Menunggu adalah sesuatu atau menanti-nantikan adalah sesuatu yang sudah biasa, sudah ditetapkan Tuhan untuk hidup manusia. Artinya kita perlu memang bersabar untuk menunggu, kesabaran untuk menunggu. Memang menjemukan bagi dunia ketika kita tidak tahu bagaimana kita menunggu karena sesuatu yang tidak pasti. Tetapi itulah yang harus terjadi. Bacaan tadi mengatakan kepada kita, tetapi orang yang menanti-nanti, menunggu-nunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kalau yang tadi di awal saya katakan menunggu itu ada sesuatu yang konotasinya berkaitan hal yang negatif, ya. Kesal, nggak sabar, nggak menyenangkan, membuat jemu. Nah, kalau kita belajar sekarang bagaimana tentang menunggu yang menanti-nantikan Tuhan di dalam Yesaya 40 ini. Ketika Yesus akan naik ke surga, maka dia berkata kepada murid-murid yang ada, dia menyatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dilarang anak murid-murid yang ada untuk meninggalkan Yerusalem dan di sana tinggallah di situ menantikan janji Bapa. Ya. Kalau kita membaca ini artinya memang mereka tidak kemana-mana, dilarang untuk pergi kemana-mana, tetapi apakah mereka diam saja? Apakah mereka tinggal diam saja, tidak melakukan kegiatan atau duduk-duduk diam saja? Tidak. Menunggu yang dimaksudkan dalam ayat ini, kalau kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 12 mulai di sana, ya, bagaimana ternyata menanti atau menunggu itu, murid-murid juga melakukan kegiatan, melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Di dalam ayat yang ke-14, menunggu Tuhan, menunggu janji Tuhan. Yang dilakukan oleh murid adalah, ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan Maria dan sekelilingnya. Mereka bertekun
bersama-sama di dalam doa. Yang dilakukan murid-murid adalah bertekun dengan sehati berdoa. Di tempat ini Bapak Ibu mungkin ada yang tidak tahu. Tiap sore, tiap pagi di tempat ini ada orang-orang yang punya beban untuk berdoa. Ya, tiap sore sudah 4 bulan. Tiap pagi berdoa di tempat ini. Bertekun di dalam doa untuk mendoakan banyak hal khususnya berkaitan dengan COVID ini. Di dalam menunggu sesuatu yang akan terjadi, yang bisa terjadi, murid-murid bertekun di dalam doa. Ya. Yang kedua yang kita lihat, menunggu-nunggu, menanti-nantikan Tuhan yang dimaksud di dalam ayat yang kita baca, yang kita pelajari hari ini. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 16 sampai 20, di sana kita belajar bagaimana mereka mempelajari kitab suci. Ayat 16 berkata, "Hai saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu." Dan kemudian kita lihat mereka berdasarkan itu, belajar firman Tuhan memang sudah dinubuatkan. Kalau tidak salah dalam Mazmur 41 itu, ayat 10 dinubuatkan tentang bagaimana sahabat Yesus akan menjadi orang yang mengangkat tumitnya untuk meninggalkan Yesus. Orang yang makan roti bersama akan meninggalkan Yesus. Dan itu tergenapi dengan terjadinya Yudas. Dan itu yang dibicarakan, yang dibahas oleh mereka ketika mereka menunggu Bapa di loteng Yerusalem itu. Berdoa dengan sungguh-sungguh, bertekun dengan sungguh-sungguh, tetapi juga merenungkan firman Tuhan, mendengar pengajaran firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan, saya memaknai ayat 21 di sana, ketika mereka berdiskusi, maka di sana harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Sehingga mereka yang ingin mereka lakukan, bukan ingin mereka lakukan, adalah ingin menambahkan. Mereka mengadakan rapat untuk menambahkan jumlah murid Yesus supaya genap 12, menggantikan Yudas Iskariot. Saya yakin juga mereka juga bekerja untuk mempersiapkan apa yang mereka makan, yang mereka minum. Tidak disebutkan dalam Alkitab bahwa mereka berpuasa selama 10 hari itu. Mereka melakukan aktivitas, memang saya bayangkan kalau 24 jam selama 10 hari neng jero rumah Tuhan tok. Coba bagaimana itu? Tidak. Dikatakan mereka merenungkan firman Tuhan dan mereka, saya memaknai, ya mereka mengadakan rapat. Mereka mengerjakan bagiannya, mereka bekerja. Mereka seperti melakukan untuk menyiapkan makanan, mungkin untuk menyiapkan minuman untuk mereka. Artinya dalam menunggu janji Bapa itu, mereka bukan bermalas-malasan, mereka bukan pasif, mereka bukan santai, mereka bukan cuek. Tetapi kalau kita belajar tadi, mereka aktif melakukan sesuatu, yaitu apa? Mereka berdoa, bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam apa? Belajar firman Tuhan. Mereka juga bertekun di dalam apa? Tetap mengerjakan apa yang harus jadi bagian mereka untuk dia kerjakan. Meskipun di dalam lingkup yang hanya di loteng Yerusalem itu. Menanti bukan sesuatu yang pasif yang kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Saya khawatir banyak di antara anak-anak Tuhan menghadapi pandemi tidak bisa beribadah, hanya menunggu kapan bisa ibadah dan kemudian ternyata tidak mencari wajah Tuhan. Tidak bertekun di dalam doa, tidak bertekun di dalam membaca dan belajar firman Tuhan, tidak bertekun melakukan bagiannya untuk bekerja, mengerjakan apa yang dapat dikerjakan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita selama ini,
minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kita banyak pergumulan kita berkaitan dengan pekerjaan, masalah kita, hidup kita, kesehatan kita bergumul. Kita hanya menunggu, kita cuma yang berdoa, tapi sudah berdoa ya menunggu saja. Menunggu yang tidak aktif. Pasif saja menunggu, ya wes orang mari-mari, begitu ya. Itu sebenarnya menunggu bisa membuat kita menjadi kecewa. Menunggu bisa membuat kita bosan. Menunggu bisa membuat kita menghujat Tuhan bahkan. Kita belajar hari ini bahwa menanti-nantikan Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif berdiam diri saja. Tapi harus dilakukan menunggu, tampaknya menunggu. Tapi harus disertai dengan kegiatan untuk dipenuhi dengan doa, dengan penyembahan, dengan pembelajaran akan firman Tuhan, dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Sambil kita tetap melakukan bagian apa yang menjadi bagian kita dalam hidup sehari-hari kita. Itu sebabnya tidak heran kalau dari sikap murid-murid yang demikian itu, yang menunggu-nunggu dengan benar dengan cara Tuhan, akan mendapatkan sesuatu. Dalam ayat yang kita baca, akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Yesaya 44:31 tadi berkata sekali lagi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan Allah, bahkan kalau kita membaca di dalam ayat sebelumnya, ada berkali-kali, ada 4 kali di sana berkaitan dengan lelah, letih, dan lesu. Ya, ayat 29 berkata, Dia, atau ayat 28, Allah itu adalah Allah yang ayat 28b, Allah tidak pernah menjadi letih dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Allah yang menciptakan segala, yang melakukan segala sesuatu, yang beraktivitas sepanjang masa, tidak pernah letih dan tidak pernah lesu. Dia yang Allah yang tidak menjadi lesu itu, ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang letih, yang lelah, dan menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi dikatakan yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga mereka tidak akan letih, tidak menjadi lesu bila berlari atau berjalan. Yang mengandalkan Tuhan memang menunggu tampaknya. Sesuatu belum terjadi, yang kita doakan belum terjadi. Yang kita mimpikan belum terjadi. Tapi kita belajar hari ini untuk kita menantikan Tuhan dengan cara yang benar. Dengan bertekun di dalam Tuhan. Dalam penyembahan kita, doa pribadi kita, doa bersama kita. Belajar firman Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ada kekuatan Allah yang dikatakan akan menyegarkan. Kekuatan yang menyegarkan di tengah kelelahan kita. Di tengah kelesuan kita, di tengah kelemahan kita, di tengah penderitaan kita, di tengah percobaan kita, Tuhan akan berikan kekuatan itu, yang menyegarkan itu, sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Daud menjadi contoh. Semakin dia tertekan, semakin dia mengalami goncangan, semakin dia mengalami serangan, semakin dia merasa beban yang berat dalam hidupnya, semakin dia dekat kepada Tuhan. Semakin dia mengandalkan Tuhan, semakin dia bercerita kepada Tuhan, semakin dia mencari Tuhan, semakin dia kuat di dalam Tuhan. Sehingga Mazmur 64 boleh berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia adalah gunung batuku. Ada kekuatan di dalam dekat kepada Allah. Kalau tidak,
Kalau kita tidak mencari Tuhan dengan benar, semakin jauh dari Tuhan, sangat-sangat boleh jadi kita akan jauh dari Tuhan. Saya lihat masih banyak tempat-tempat yang kosong. Kapasitas ruangan ini setelah disetting seperti ini sebenarnya sekitar 300. Tapi tidak penuh ternyata. Ya, ternyata tidak penuh. Masih banyak orang-orang yang saya berharap mungkin karena mepetnya waktu sehingga sosialisasi tentang boleh ibadah ini belum tersampaikan atau masih takut untuk ikut ibadah, ya. Saya hanya ingin katakan Bapak Ibu, saya diminta oleh tim COVID dari kecamatan, kepala puskesmas ketika bertemu dengan saya bertanya, Bu, ketika kami boleh beribadah artinya yang sepuh-sepuh tidak boleh ibadah ya Bu ya, padahal yang rindu ibadah yang sepuh-sepuh. Mereka katakan, sakjane tidak apa-apa Pak Pendeta, ya toh, kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berlangsung, sampai tidak tahu, nggak jelas. Itu sebabnya apa yang terjadi? Asal kita melakukan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya toh, semuanya dilakukan. Rasanya kita harus mulai, coba Bapak sebagai pemimpin, coba disosialisasikan. Sebagai pemimpinnya, harus mulai hidup berdamai dengan virus. Karena kita tidak tahu sampai kapan. Asal menjaga jarak. Saya lagi, makanya kemarin saya usulkan kepada panitia COVID, Satgas COVID. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu dari rumah sudah pakai kendaraan sendiri, sudah pakai masker, ya toh. Ini saya, mungkin Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda, saya menghargai juga. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, dengan melihat kerinduan yang luar biasa dari jemaat yang sepuh, risikonya rasanya kecil sekali bagi saya, yang mungkin ketakutannya berbeda dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu dari rumah sudah pakai masker, masuk ke tempat ini harus cuci tangan. Kemudian dari situ Bapak Ibu di termogan, diperiksa kesehatannya. Setelah itu dipersilahkan, Bapak Ibu tidak boleh berdekatan, jaga jarak, silahkan duduk, cari tempat. Tidak boleh pindah-pindah. Tempat duduk ini masing-masing Bapak Ibu nanti sebelum tadi malam sudah disemprot disinfektan. Ya. Nanti Bapak Ibu ketika selesai ibadah, Bapak Ibu tidak boleh langsung pulang ibadah, akan diatur satu-satu supaya tetap jaga jarak. Diharapkan juga Bapak Ibu untuk cuci tangan lagi. Mulai. Tidak sempat kita ngobrol, tidak sempat kita berdekatan, droplet ini sumber virusnya itu rasanya sangat kecil kemungkinannya. Karena memikirkan untuk menggunakan cara yang tidak biasa di kita, ya. Tapi ya saya memutuskan untuk kita tetap dengan cara, karena tadi kita mulai masuk dengan sudah bersih rasanya. Itu sebabnya nanti saya sarankan bahwa ketika ngambil perjamuan kudus ini, kalau sudah ngambil ditemok, ojo milih pindah tangan. Ya ditemok jupuk, begitu ya. Itu mengurangi risiko. Tapi saya yakin mulai perjamuan kudus ini, darah Kristus menyucikan, darah Kristus menyembuhkan. Haleluya. Saya yakin kita tidak akan tertular COVID. Kalau darahnya, kita akan dapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan. Persekutuan dengan Kristus. Kita harus taruh iman kita kepada Tuhan juga. Kita memang berjaga-jaga, kita melakukan bagian kita. Saya lebih cenderung karena saya gembala, saya pendeta. Mohon dipahami kepada Satgas COVID. Saya tidak tega ketika melihat orang datang kepada saya kemudian menangis-nangis. Mosok urip kula tinggal berapa lama lagi, Pak? Mosok ibadah ora entuk. Bapak Ibu mungkin oke ya, bersabar tapi sampai kapan? Kerinduan yang dalam itu. Saya katakan, Tuhan tolong, doa banyak sekali didoakan, berdoa. Memang ada banyak gereja, ada kejadian-kejadian di gereja-gereja, bagaimana
mereka yang beribadah, tapi pasti sembrono. Saya dapat informasi karena mereka sembrono sehingga kemudian terjangkit virus. Tetap harus berdoa supaya Tuhan, kerinduan kita menghadap Tuhan masa dibalas oleh Tuhan dengan terpapar COVID. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Kita tuh sudah berjaga-jaga. Kemungkinannya bagi saya terlalu kecil. Saya mungkin terlalu berani. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya. Tapi kalau Bapak Ibu ragu-ragu dengan itu silahkan beribadah di rumah, tidak apa-apa juga. Ya, tapi Bapak Ibu yang punya iman, yang punya kerinduan dan yakin dengan kesehatan Bapak Ibu, silahkan datang untuk beribadah. Ya, puji Tuhan. Nah, yang menanti-nantikan Tuhan akan disegarkan, akan berada kekuatan di dalam kelesuan, di dalam keletihannya, disegarkan, ada kekuatan Allah. Mazmur 62, oh ya itu sudah tadi ya. Matius 11 ayat 28. Yang letih, yang lesu, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang mencari Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, akan diberikan kekuatan dari kelesuhan, dari keletihan. Karena iman, keyakinan kepada Kristus. Kalau saya belajar sebetulnya menanti-nantikan Tuhan itu berkaitan dengan bagaimana kita yakin menanti-nantikan Tuhan, seperti yang kita belajar di dalamnya kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, karena Tuhan berfirman, nantikanlah Tuhan. Sehingga kemudian kita melakukan, kita bertekun di dalam doa, kita belajar firman Tuhan, kita melakukan bagian kita. Ada keyakinan di dalam menantikan Tuhan, ada kepercayaan, ada iman, ada penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Sebabnya dia akan memberikan kelegaan, dia akan memberikan kesegaran kepada yang letih dan lesu, kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang kedua, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ada kekuatan untuk naik, ada kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah hidup kita. Ada kekuatan untuk menyelesaikan, untuk tetap bertahan sehingga kita kuat menghadapi apapun juga. Yusuf, contoh seorang muda, memiliki kekuatan untuk menolak, menjauhi godaan dari dosa, dari Potifar. Dalam Kejadian 29 itu dikatakan ayat 12, Yusuf lari keluar ketika ada godaan, maka dia lari keluar. Dia menjauhi perbuatan dosa itu. Kalau ayat lain berarti dia terbang. Saya mengartikan dia pergi bagaikan Raja Wali dengan kekuatan imannya. Dia pergi meninggalkan tempat itu. Dia terbang untuk menjauh dari tempat itu, dari jeratan dosa itu. Bagaikan Raja Wali, Tuhan katakan, kita akan terbang kalau kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Kolose 3 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Supaya kita bisa terbang, yang kita pikirkan supaya kita mengarah ke sana. Kita bisa terbang tinggi. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan, hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan untuk terbang mengatasi pencobaan, untuk bisa terbang mengatasi dan menjadi pemenang. Bagaimana dengan kita? Menanti-nanti dengan dekat Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa lepas dari jeratan dosa. Nantikanlah Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan bagaikan Raja Wali
yang bisa mengatasi naik terbang tinggi. Yang keempat, dari ayat yang kita baca tadi. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kemudian apa ini? Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Ada kekuatan baru. Seorang yang berlari membutuhkan stamina, membutuhkan energi. Berlari itu artinya ada proses yang terus-menerus, maju terus-menerus. Butuh kekuatan, butuh energi, butuh ya, stamina yang kuat. Dan itulah yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Berapa waktu lalu kita belajar tentang Filipi. Tujuan hidup dari Paulus yang diajarkan kepada kita adalah supaya kita bisa berlari-lari kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh mahkota. Ya. Berlari-lari kepada tujuan. Kita memang diciptakan, sudah ditentukan untuk menjadi seorang pelari. Pelari yang mengarahkan tujuan kepada tujuan keselamatan hidup kekal selalu, untuk memperoleh mahkota. Tentu dalam berlari, kalau tidak ada tracknya, maka akan kemudian kita nyelenteng ke kanan dan ke kiri, karena ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, sebagai pelari yang memang tangguh, maka kita akan berlari dan tidak menjadi lelah. Di mana itu akan terjadi? Bagaimana itu akan terjadi? Kalau kita dalam menghadapi pergumulan hidup apapun juga, kita menanti-nantikan Tuhan. Kaitannya menanti dengan lari. Karena ayat ini berkata, yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan tetap berlari dan tidak menjadi lelah. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kita tetap berlari, untuk menang menghadapi badai hidup ini. Yang keempat, cepat sekali ya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya tadi berlari dan tidak menjadi lesu. Berikutnya, kalaupun berjalan, ada waktunya mungkin kita harus slow down gitu ya, harus kita mulai memperlambat langkah kita, ya, dalam perjalanan hidup kita, ya. Tapi itu bukan berarti kita mundur. Kita tetap berjalan, kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk berlari, tapi ada waktunya mungkin kita juga merasa ada waktunya untuk kita berjalan, atau berjalan untuk maju. Tapi bukan berarti kita berhenti, bukan berarti kita mundur. Itu yang harus terjadi, dan Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk tetap berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang ibu janda pendeta setelah suaminya meninggal sempat bertemu dengan saya dan berkata, saya sedih, saya tidak kuat menghadapi bagaimana ditentukan dia sebagai ibu gembala. Setiap hari selalu ingat tentang suaminya, dan tetapi dia katakan, ketika Tuhan percayakan itu, aku harus kuat, aku harus mampu. Walaupun aku tidak bisa berlari seperti yang lain, tapi aku mau tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dia pasti akan memampukan aku. Dan sampai puji Tuhan, sampai sekarang saya tidak merasa lelah berjalan bersama dengan Tuhan. Diberikan kemampuan dan kesanggupan, kekuatan yang baru. Puji Tuhan, menunggu sepertinya membosankan, sia-sia atau tidak berguna, atau ya malah menjengkelkan. Tidak penting. Tapi kita lihat tadi, kita sudah ditetapkan dalam hidup ini untuk memang banyak menunggu, harus bisa menunggu. Tokoh-tokoh dalam Alkitab tadi kita belajar, mereka menunggu, mereka harus melalui suatu proses, mereka harus melalui proses menunggu untuk kemudian mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk mereka menikmati janji Tuhan, untuk mereka menikmati kuasa Tuhan. Artinya apa? Ada kuasa, ada kekuatan di dalam menunggu. Tentu saja kita belajar tadi,
Kekuatan dalam menunggu adalah kekuatan yang kita peroleh kalau cara kita menunggu menanti-nantikan Tuhan adalah kita dengan bertekun di dalam Tuhan. Dalam penyembahan kita kepada Tuhan, dalam pengajaran kita dengan firman Tuhan yang kita renungkan, dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan tetap melakukan bagian kita dalam kita menghadapi situasi apapun yang kita hadapi, terutama berkaitan dengan pergumulan-pergumulan hidup kita yang kita sedang nantikan jawabannya dari Tuhan. Kalau kita sedang berada dalam kondisi yang demikian, menunggu, menanti, mari kita menghampiri Tuhan. Mari kita menanti di bawah kaki Tuhan. Mari kita bersekutu, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Mari kita bertekun di dalam belajar firman Tuhan. Mari kita bertekun tetap melakukan bagian kita. Ada kekuatan yang pasti yang akan membedakan dengan orang dunia. Yang masih akan berbeda dengan kalau kita tidak bertekun di dalam Tuhan. Kalau kita tidak belajar mempelajari firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak aktif di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita hanya menunggu, ya sekali-sekali berdoa, ya kemudian tidak melakukan bagiannya. Kita tidak akan memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Ada waktu, semuanya ada waktunya. Semuanya ada waktu Tuhan. Puji Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, kita akan diberi kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan, kita akan bagaikan Raja Wali yang bisa terbang naik tinggi. Menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan lesu dan lelah. Menanti-nantikan Tuhan, selalu ada kekuatan baru. Mika 7 ayat 7. Mika 7 ayat 7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Sekali lagi. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu. Coba ditayangkan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Mari bertekad menunggu-nunggu seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Menunggu tidak dengan putus asa, tidak dengan kecewa, tapi menunggu dengan aktif. Untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Sekali lagi, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita. Sementara kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, bersegeralah menolong aku supaya kita boleh menikmati kekuatan yang terus yang dari Tuhan, menghampiri Tuhan, menikmati Tuhan dengan segala kelimpahannya, menunggu dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, penolongku hanyalah dirimu. Kalau ku dalam kesesakan. Kalau ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air
akan tercurah. Masih ada Tuhan bagimu, penolong Tuhan yang dirimu, hanya Engkau selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanya dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Banyak hal yang masih kita sedang tunggu dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini. Menunggu pertolongan Tuhan, menunggu mujizat Tuhan, menunggu doa kita dijawab oleh Tuhan, menunggu kepastian tentang sesuatu yang akan terjadi, menunggu pekerjaan, menunggu berkat, menunggu mata pencarian. Yang menanti-nantikan Tuhan dengan cara yang benar akan selalu memperoleh kekuatan yang baru. Ada semangat, ada kekuatan yang melenyapkan kita dari kelesuan, dari keletihan. Ada kesegaran yang akan kita nikmati. Ada kekuatan yang akan memampukan kita bagaikan Raja Wali. Berikan cara yang benar, menunggu Tuhan dengan benar. Penolongku hanya penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Musik tetap mengalun, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, banyak hal yang sedang kami nantikan Tuhan. Perjuangan hidup kami, pergumulan hidup kami, masalah kami belum selesai. Bahkan tantangan begitu luar biasa dalam kondisi COVID ini Tuhan. Kesehatan kami, mata pencarian kami, pekerjaan kami, sawah ladang kami, penghasilan kami, hubungan kami. Kami menanti Engkau Tuhan. Dengar dan jawab doa kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar. Kami mau menikmati kekuatan Tuhan. Kami mau disegarkan oleh Tuhan. Kami mau terbang bagaikan Raja Wali. Ketika kami sungguh dalam menanti-nanti Engkau. Kami mau menghampiri Engkau, menyembah Engkau,
merenungkan dan belajar firman-Mu, melakukan bagian yang harus tetap kami lakukan Tuhan. Engkau kekuatan kami. Janji-Mu ya dan amin untuk memberikan kemampuan dan kekuatan itu Tuhan. Kami akan menikmatinya Tuhan. Kami akan disegarkan, kami tidak akan lesu. Kami akan kuat berlari. Kami bahkan kuat tetap berjalan bahkan kalau hancur jalan. Sanggupan yang dari Tuhan yang memampukan kami semuanya. Engkau membedakan kami orang yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Engkau pasti menjawab doa kami. Engkau pasti tahu kerinduan kami. Engkau pasti akan mengerjakan bagian-Mu untuk kami. Engkau adalah kekuatan yang akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh mempercayakan dan menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan. Siapkan hatimu. Setelah 4 bulan kita tidak ambil bagian dalam persekutuan dan tubuh darah Kristus, yakini hari ini kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang kita percayai, darahnya berkuasa. Kita akan menikmati kebaharuan di dalam Tuhan. Kita akan menikmati kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Oleh persekutuan dan darah Kristus yang kita yakini, kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah berkorban untuk kita. Pelayan-pelayan angkat tangannya. Tuhan Yesus Kristus, kami pelayan-pelayan-Mu, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami berdoa, layakkan kami melayani Engkau. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni kami. Kami mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Kami melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan tahirkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya juga Tuhan, kami akan menikmati persekutuan dan tubuh dan darah-Mu. Turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan di dalam kami bersekutu. Ada pemulihan dalam kita bersekutu. Ada kebaruan yang Tuhan kerjakan dalam kita bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang berkuasa. Darah yang menyelamatkan. Darah yang menyucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengingat korban-Mu, kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati berkat ini, meyakini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus, lama kami tidak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni kelemahan kami Tuhan. Kami mau menikmati kelemahan berkat-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa membuat kami tetap bertahan di dalam Engkau. Kami menunggu-nunggu Engkau terus Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dalam persekutuan tubuh darah-Mu mengingatkan kami terus akan Engkau. Allah Tuhan Juru Selamat yang berkuasa. Allah yang hidup, yang menghidupkan dan menghidupi kami. Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Allah yang memampukan kami. Allah penyelamat kami. Tuhan, melalui persekutuan ini kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Merenungkan firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia ini. Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa makan dagingku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, bukanlah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Kristus. Haleluya. Mari kita makan dengan sukacita, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Allah kekuatan kami. Angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Renungkan firman Tuhan. Sesungguhnya jika kamu tidak minum darah anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab darahku benar-benar minuman. Barang siapa minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukanlah jalan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah melalui persekutuan ini Tuhan, dahaga jiwa kami Engkau puaskan. Dahaga kami Engkau puaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau. Darah yang menyucikan, darah yang memulihkan, darah yang menyembuhkan, bilur yang menyembuhkan. Menyembuhkan sakit jasmani kami, sakit rohani kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh kekuatan baru. Kami menunggu-nunggu Engkau dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak menjadi lesu, kami tidak menjadi lelah. Kami menaik terbang tinggi bagian Raja Wali. Menembus awan-awan bersama dengan Engkau. Kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan kami pulang dari tempat ini dengan kesehatan yang prima dari Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menikmati Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau lalukan segera dari COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami boleh tenang menghadapi segala sesuatunya, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Engkau yang selalu ada di depan kami. Ya Tuhan, Engkau jauhkan anak-anak-Mu, rakyat Indonesia dari COVID ini Tuhan. Yang tidak bisa hadir Tuhan, berikan sukacita dalam hidup mereka karena masalah kesehatan mereka dan kesepuhan mereka. Tuhan, hampiri mereka dan hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, supaya mereka boleh menikmati ketenangan di dalam Tuhan dan mereka menikmati damai sejahtera Tuhan. Semua yang hadir Tuhan, semua yang melayani, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan.
yang menunggu-nunggukan jawaban Tuhan, Engkau jawab doa kami Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk tetap bertahan di dalam Engkau, untuk kami bertekun di dalam doa, tetap setia kepada Engkau, dalam penyembahan, pujian kami kepada Tuhan, belajar firman-Mu dan kepasrahan kami kepada Tuhan. Kami berdoa khusus untuk Bapak Putra yang saat ini ada di Tulungagung di rumah sakit Bayangkara Tuhan, karena kelelahan mungkin asam lambungnya setelah menikmati cuti. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan supaya segera bisa beraktivitas kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sakit Engkau jamah, yang sakit Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau lindungi, jaga aparat keamanan kami Tuhan, petugas-petugas yang berkaitan dengan penjagaan keamanan dan COVID ini Tuhan, semuanya dijaga, dilindungi sehingga persebaran COVID ini tidak semakin meluas, semakin terputus rangkaiannya sehingga kami boleh bebas dari COVID dan kami boleh menikmati Tuhan. Kami mau belajar hidup berdamai bersama dengan COVID ini Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Sedang jemaat-Mu yang memberikan persembahan dengan sukacita dan suara, yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau berkati, Engkau balas untuk kembalikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan segera pulang meninggalkan tempat ini selesai semuanya. Dengan anugerah dan rahmat cinta, bahkan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Allah Putra di dalam Yesus Kristus, penyertaan dan kekuatan, bahkan penghiburan dan hikmat yang melimpah dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semuanya siang hari ini, sepanjang hari ini, besok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami semuanya, kami menerima, mengamini, mengimaninya. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Satgas Covid untuk mengatur kepulangan Bapak Ibu. Karena Tuhan menolong kita semuanya. Tetap kuat, tetap semangat. Yang hari ini ibadah pagi hari, minggu depan berarti beribadah siang hari.